Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat teruntuk baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Senang ketemu Anda pada pokok bahasan apa itu dropshipping dan apa itu solusinya. Pada slide ini kita akan bahas bagaimana hukum bisnis dengan cara dropship dalam Islam. Hadirin sekalian, di zaman online ini model bisnis dengan teknik dropship menjadi marak karena pesatnya media komunikasi membuat proses bisnis dropship ini menjadi lebih mudah. Namun, bagaimana hukum bisnis dengan cara dropship dalam Islam? Mari kita kaji bersama-sama. Apa itu dropship? Dropship sebenarnya kependekan dari dropshipping. Ia adalah metode jual beli yang dilakukan oleh seorang retailer ketika ia dalam hal ini tidak memiliki barang di tempatnya, namun ia meneruskan pesanan dari pembeli kepada pemilik barang. Jual beli dengan sistem dropship. Bisnis ini dikatakan bisnis online minim risiko. Kalau sudut pandangnya sekedar sudut pandang bisnis untuk urusan duniawi. Hadirin yang saya muliakan, mari kita pahami lebih dahulu bagaimana sistem dropship. Diawali dengan konsumen membeli barang dan mentransfer sejumlah uang kepada dropshipper. Lalu dropshipper ini memesan kepada supplier dengan mentransfer sejumlah uang dan melakukan konfirmasi alamat konsumen. Lalu supplier ini akan menyiapkan barang pesanan untuk kemudian dikirimkan kepada alamat konsumen. Nah, lalu barang akan dikirim ke konsumen dengan nama dropshipper. Nah, maka begitulah secara ringkas bagaimana dropship ini dijalankan. Hadirin yang saya muliakan, mari kita pahami kembali tentang cara kerja dropship. Diawali dengan seorang pelanggan yang ingin melakukan pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Misalnya dia membeli sesuatu ke sebuah toko milik dropshipper, barang senilai 150.000. Maka kemudian seorang dropshipper ini akan memesan kepada supplier barang yang tadi sudah dipesan oleh pelanggan. Tentunya dengan membayar harga dengan harga khusus dropship. Misalnya seharga 100.000. Nah, maka di sini ada selisih sekitar 50.000 dan itulah keuntungan seorang dropshipper. Nah, nanti supplier akan mengirim barang yang dipesan oleh dropshipper tadi langsung kepada pelanggan. Nah, maka dalam hal ini seorang dropshipper hanya bertugas sebagai seorang perantara dan dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan, yaitu selisih antara harga konsumen dengan harga kepada supplier. Hadirin yang saya muliakan, retailer biasanya menjual barang dengan memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli, baik berupa tulisan, gambar, atau secara lisan. Kemudian retailer akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga dari pemilik barang dengan harga yang ditetapkan oleh konsumen. Maka dari sini kita bisa simpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah dropship dilakukan oleh retailer. Kedua, retailer tidak memiliki barang. Tiga, retailer memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli. 4, retailer meneruskan pesanan kepada pemilik barang. 5, barang dikirimkan kepada pembeli, bisa jadi dari produsen atau dari wholesale atau dari retailer itu sendiri. Nah, maka dalam prakteknya model transaksi dropship ada beberapa macam,
Namun sifat-sifat ini umumnya ada dalam semua model dropship yang dipraktikkan di masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, mari kita diskusikan tentang menjual barang yang bukan miliknya. Karena pada asalnya yang dilakukan oleh reseller atau dropshipper tadi adalah menjual barang yang bukan miliknya. Hakim bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ya'tinir rajulu fayas'alunil bai'a laisa 'indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu min suqi qala la tabi' ma laisa 'indak." Wahai Rasulullah, ada seorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di antara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi milik kita ialah menjual barang yang belum sepenuhnya diserah terimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli dan mungkin saja pembayarannya telah lunas. Larangan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah." Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. Ibnu Abbas mengatakan, "Wahsibu kulla syai'in mislah." Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Umar mengatakan, "Wa kunna nashtarit ta'ama minar rukbani jizafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nankulahu min makani." Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami menjual barang tersebut sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1527. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar juga mengatakan, "Kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabta'u at-ta'ama fayab'atsu 'alaina man ya'muruna bintiqalihi minal makanil ladzi bata'nahu fihi ila makanin siwahu qabla an nabi'ahu." Kami dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami, dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain sebelum kami menjualnya kembali. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1527. Hadirin rahimakumullah. Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual. Untuk rumah cukup dengan nota pembelian atau balik nama. Untuk motor adalah dengan balik nama kepada pemilik yang baru. Barang lain mesti dipindahkan atau semisalnya. Namun ada solusi yang ditawarkan oleh syariat untuk mengatasi perihal di atas. Lalu bagaimana solusi syar'i untuk sistem dropshipping? Ada 3 solusi yang ditawarkan dalam fatwa terkait dengan permasalahan tersebut di atas sebagai pihak pengejar. Yang pertama adalah bertindak sebagai calo atau broker
Dalam kondisi ini bisa mengambil keuntungan dari pihak pembeli atau produsen atau grosir atau keduanya sekaligus sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah bertindak sebagai agen atau wakil. Dalam kondisi ini, barang masih boleh berada di tempat produsen atau grosir, dan mereka pun boleh bertindak sebagai pengirim barang atau dropshipper ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir, ada hitam di atas putih. Yang ketiga adalah jika menjual barang sendiri, misal atas nama toko online, tidak atas nama produsen, maka seharusnya barang sampai ke tangan lebih dahulu, lalu boleh dijual kepada pihak lain. Hadirin yang saya muliakan, bentuk dari solusi yang ketiga ini bisa menempuh dua cara. Yang pertama adalah menggunakan sistem bai' al-murabbahah lil amr bisyira'. Memerintah untuk membeli barang dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Sistem ini bentuknya adalah buyer atau pembeli melihat suatu barang yang ia tertarik di katalog toko online, lalu buyer memerintahkan kepada pihak toko online untuk membelikan barang tersebut dengan keuntungannya yang telah disepakati. Barang tersebut dibelikan oleh pihak produsen atau grosir. Namun, catatan yang perlu diperhatikan, sistem al-amr bisyara' tidak bersifat mengikat. Pihak buyer bisa saja membatalkan transaksi sebelum barang dikirim. Kemudian dalam sistem ini menunjukkan bahwa barang tersebut sudah menjadi milik penuh pihak toko online. Dalam sistem ini, sebagai dropshipper adalah pihak toko online itu sendiri, atau bisa jadi ia menyuruh pada supplier, namun ia bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan barang. Nah, yang kedua adalah menggunakan sistem baik salam. Uang tunai terlebih dahulu diserahkan, tidak bisa dicicil, lalu barang belakangan. Bentuknya adalah buyer atau pembeli mengirimkan uang tunai kepada pihak toko online seharga barang yang hendak ia beli. Kemudian pihak toko online menjadikan barang pesanan pembeli. Lalu pihak toko online membeli barang dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli tanpa disyaratkan pemilik toko online tersebut yang harus mengirimnya. Bisa jadi pihak produsen atau grosir yang mengirimnya secara langsung kepada buyer. Nah, maka kalau kita bisa simpulkan, yang paling banyak dipraktikkan sebagai seorang dropshipper tadi adalah menggunakan sistem yang ini, yaitu sistem baik salam. Demikian hadirin sekalian yang saya muliakan, pembahasan singkat mengenai dropshipping. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada pembahasan yang lainnya. Hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.